Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rawandi. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa masalah tentang kewirausahaan dengan dosen pembimbing ibu kita, Ibu Hayatul Mursyidah MPD. Baiklah, untuk menghemat waktu, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama pengertian motivasi berprestasi, yang kedua landasan motivasi berprestasi, yang ketiga good team player, yang keempat komunikasi dan negosiasi. Baiklah, langsung saja kita mulai, silahkan disimak. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan faktor pendorong untuk menentukan keberhasilan dalam belajar dan untuk meraih atau mencapai sesuatu yang diinginkannya agar meraih suatu kesuksesan. Besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung pada investasinya. Menurut Hexhausen, pengertian motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Menurutnya, ada 3 komponen dari standar keunggulan yang antara lain adalah: yang pertama, standar keunggulan tugas. Ini berhubungan dengan pencapaian tugas sebaik-baiknya. Yang kedua, standar keunggulan diri. Ini berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang pernah dicapai selama ini. Dan yang terakhir, standar keunggulan siswa lain. Ini berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh siswa yang lain. Kita masuki materi yang kedua, yaitu landasan motivasi berprestasi. Di sini saya akan menyebutkan 2 landasan motivasi berprestasi, yaitu yang pertama, semakin yakin seseorang dapat mengorganisasikan berbagai kekuatan dan kelemahan, maka semakin yakin dirinya dapat mewujudkan suatu prestasi. Yang kedua, keyakinan untuk dapat meraih prestasi akan mampu mengakali berbagai kemungkinan buruk yang mengarahkan seseorang ke dalam jurang kegagalan. Kita masuki materi yang ketiga, yaitu good team player. Good team player mengandung 3 prinsip dasar dalam building a network yang dapat membuat bisnis Anda besar atau bahkan membuat bisnis Anda hancur. 3 prinsip dasar good team player, yaitu yang pertama, konsultasi. Konsultasikan selalu perkembangan bisnis Anda kepada sponsor leader Anda setiap minggu, supaya Anda mendapat bimbingan dari mereka dan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga bisnis Anda akan tetap berkembang, karena merekalah yang peduli akan kesuksesan Anda. Yang kedua, edifikasi. Edifikasi merupakan prinsip dasar dan kunci vital Anda bekerja sebagai pembangun jaringan. Edifikasikan selalu sponsor leader Anda, perusahaan Anda, partner bisnis Anda, crossline Anda, buku-buku positif, dan juga semua pertemuan di BS Anda. Contoh edifikasi: sebelum Anda meminta bantuan, presentasikan kepada leader Anda. Ceritakan terlebih dahulu mengenai kelebihan-kelebihan leader Anda tersebut. Misalnya, Anda boleh bicara pada prospek Anda, "Teman saya akan mengajarkan kita bisnis nanti adalah orang hebat. Beliau walaupun masih mahasiswa tetapi sudah menjadi pengusaha yang bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan sudah bisa ngasih ke orang tuanya. Karena beliau lebih berpengalaman dalam bisnis ini, maka suatu kehormatan bagi kita semua karena beliau mau meluangkan waktunya untuk menjelaskan bisnis yang sangat luar biasa ini kepada kita." Intinya, Anda mempromosikan leader Anda. Yang ketiga ialah no cross-lining.
Tidak berbicara tentang bisnis, apalagi kekurangan Anda di bisnis ini kepada orang yang bukan jaringan Anda, tetapi bicarakanlah kepada leader Anda. Jika mental Anda sedang down, jangan curhat kepada partner bisnis Anda, tapi selalu konsultasikan ke leader atau konsultan bisnis Anda. Sebaliknya, apabila mental Anda sedang berada di atas, segeralah memberi semangat kepada para partner bisnis Anda. Kita masuki pembahasan yang terakhir, yaitu komunikasi dan negosiasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih, dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan dasar interaksi untuk memperoleh kesepakatan manusia, kesepahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan maksimal di antara keduanya. Sedangkan komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijanjikan. Kemudian negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi secara sederhana dapat diartikan sebagai satu cara antara dua orang atau lebih yang berbeda kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud atau tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud atau tujuan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan dalam materi yang saya sampaikan, bisa dikomentari dan dikritik. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.